Selamat pagi, sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Pagi hari ini, Inspiration and Solution dari studio Tribun Medan dan Network, kita akan membahas tentang outlook pasar saham di Indonesia untuk tahun 2025. Tentunya bersama ahlinya, bersama Bapak Nico Lawrence, CFA, FRM. Beliau adalah Head of Research Panin Sekuritas Jakarta. Saya sapa dulu Pak Nico Lawrence. Selamat pagi Pak Nico, apa kabarnya? Halo Pak, kabar baik Pak, pasien Terima kasih. sehat-sehat Pak. Terima kasih sudah bersama Tribun untuk bisa sharing mengenai pasar saham di Indonesia untuk tahun 2025. Nah, Pak Niko, kita Ya, langsung aja ke topik utama, outlook pasar saham di Indonesia tahun 2025. Kita lihat beberapa belakangan ini IHSG terjadi penurunan. Hari ini ada rebound sedikit, ada kenaikan sedikit lagi. Mudah-mudahan sampai di akhir tahun ini akan mengalami hal yang baik, yaitu kenaikan pasar saham di Indonesia secara keseluruhan. Dan kemudian ini adalah tahun pertama dari Bapak Presiden Prabowo Subianto di tahun 2025 ini, di tahun pertama sebagai presiden ya, dilantik tahun lalu. Dan kemudian Indonesia juga secara resmi join di BRICS ya. Nah, ini secara globali dan Indonesia, apa yang terjadi di pasar saham di Indonesia secara sektoral maupun secara global, sehingga para investor, para profesional bisa melihat lebih detail lagi tentang industri pasar saham di Indonesia. Silakan Pak Niko. iya, oke. Pagi saya lihat, pagi teman-teman Tribun Medan, semoga sehat selalu. Iya, jadi mungkin kita bahas sedikit ya, Pak. Jadi kayak kira-kira market gimana sih? Karena kan sebenarnya kalau kita lihat dari awal tahun kan kayaknya kok moodnya nggak terlalu bagus. Tahun lalu nggak bagus, di awal tahun juga kayaknya moodnya nggak terlalu enak gitu ya sebenarnya. Nah, emang sebenarnya kalau dari sisi investor tuh mereka sebenarnya kurang begitu nyaman sebenarnya dengan kondisi di awal tahun ini. Yang paling jadi fokus utama mereka tuh sebenarnya kehati-hatian Pak sebenarnya terkait dengan kan tensi dagang ini lagi tinggi Pak. Dan masih naik turun sebenarnya nih Pak nih, karena lo lihat kayak dari Amerikanya si presiden Amerikanya nih Donald Trump itu kan sebenarnya sempat sebelumnya udah kasih tarif kan, Meksiko Kanada kena 25% gitu ya, si China juga kena, cuman akhirnya ditunda dulu gitu karena mereka, kalau kita lihat Donald Trump kan pengen pakai si mekanisme kebijakan tarif ini tuh sebagai alat negosiasi mereka sebenarnya. Ya udah deh, katanya kita coba hentiin dulu gitu ya. Cuman yang China-nya tetap jalan. Nah, cuma itu on off nih. Kemarin Trump ibaratnya kayak bilangnya, oh ya udah deh, kita bakal tetap menjalankan tarif misalnya. Cuman modelnya udah nggak pakai tarif lagi Pak, dibikinnya namanya pakai yang namanya duties gitu. Jadi modelnya pakai pajak. Dikasihlah sebenarnya nanti beberapa negara itu bisa sampai sekitar 20%-an, 20 sampai 25%-an. Nah, cuman ini nggak belum tentu juga kebijakannya modelnya akan seperti apa gitu. Katanya dibilang cuma negara-negara yang ibaratnya pernah menerapkan kebijakan yang sama ke Amerika aja yang bakal kena. Cuman belum tahu juga detailsnya seperti apa. Nah, cuman itu kan jadi sedikit ketidakpastian, itu kan investor jadi kayak ini gimana nih jadinya nih. Nah, biasanya cuman kalau kayak dari posisi sekarang tuh sebenarnya negara berkembang tuh lagi nggak terlalu bagus Pak performa sahamnya. Kalau kita lihat kayak contohnya negara-negara di Asia Tenggara gitu ya, di misalnya kayak Malaysia, Thailand, itu indeksnya nggak terlalu bagus sebenarnya. Karena itu biasanya dengan adanya kebijakan tarif ini dampaknya negatif pasti buat ke negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Karena ya kita tahu bahwa Indonesia ini kan jualannya banyak ekspor kan Pak, banyak kan jualannya kan bahan baku gitu ya. Kalau misalnya kayak negara-negara yang jualan ke Amerikanya itu susah gitu ya, jadi artinya kan dagangnya turun gitu ya, berarti kan bahan bakunya itu kan juga pasti permintaannya bakal turun gitu. Nah, jadi itu pasti nggak positif ya buat Indonesia. Nah, jadi itu salah satu yang sebenarnya kenapa negara berkembang tuh di awal tahun tuh nggak terlalu bagus sebenarnya. Jadi terkait dengan ketidakpastian ini, walaupun sebenarnya agak sedikit positif sebenarnya kalau kita bandingin sama zaman dulu, karena kan ini perang dagang bukan sesuatu yang baru kan ya Pak. Kita udah pernah ngalamin ini kan di fase pertamanya Presiden US Donald Trump.
ini emang pernah ada koreksi dalam gitu ya. Cuman market di posisi sekarang harusnya udah lebih mengantisipasi sebenarnya. Jadi somehow kalau kita lihat beberapa data tuh udah market correction-nya tuh udah mereflect sebenarnya dari sisi kebijakan tarif itu tadi, dan menurut kita setiap negara pun udah punya mekanisme sendiri-sendiri nih Pak untuk mengatasi perang dagang. Jadi ada beberapa yang kayak oh susah nih jualan ke Amerika. Mereka udah punya kayak trading partner yang lain gitu. Mereka udah punya oh yaudah nggak bisa jualan ke Amerika, kita jualannya ke misalnya Amerika bagian utara misalnya atau Amerika bagian selatan. Jadi mereka nggak pure ke US aja. Jadi mereka bisa jual ke Brazil, mereka bisa ke Meksiko, atau ada yang beberapa yang ngatasinnya bikin factory-nya tuh nggak. Jadi misalnya kayak contohnya China sama US kena gitu ya. Nah China indirect gitu, mereka bikin pabriknya itu misalnya nomininya adalah misalnya Meksiko, Meksiko yang jualannya ke Amerika. Nah jadi sebenarnya udah dampaknya menurut kita sebenarnya nggak separah yang seperti itu. Cuman ya namanya ketidakpastian tuh biasanya instrumen-instrumen yang seperti saham tuh banyak yang nggak terlalu suka gitu Pak. Nah jadi itu yang pertama. Nah kedua sebenarnya gini nih Pak. Jadi kalau kita lihat di akhir tahun lalu itu kan sebenarnya moodnya sebenarnya tuh lebih bagus gitu ya. Moodnya lebih bagus gitu ya di second half ya kurang lebih tahun lalu. Karena ekspektasinya itu bahwa tahun ini adalah tahunnya banjir likuiditas. Likuiditas ini harusnya bakal banyak banget gitu ya, khususnya dari negara-negara maju. Karena negara-negara maju ini kan eh, rencananya bakal sering pangkas suku bunga kan Pak. Dia bakal sering pangkas suku bunga karena tujuannya buat dorong ekonominya, karena ekonominya kan nggak terlalu bagus gitu ya. Nah, cuman ternyata kalau kita lihat belakangan, kok negara-negara maju ini kayaknya nggak akan seagresif itu tuh pangkas bunganya. Nah, berarti kan artinya, wah, nggak banjir dong likuiditasnya. Karena biasanya kalau misalnya likuiditasnya banjir, semua instrumen tuh pasti naik tuh, Pak Sian. Semua instrumen tuh pasti bakal naik gitu ya. Mereka kan duitnya banyak gitu, kayak zaman-zaman COVID 2020 kan. Waktu itu kan kayak industri venture capital kita bagus gitu ya, semua startup dapat injection. Kripto naik, saham sempat koreksi setelah COVID, habis itu mereka banjir, itu naik. Saham di Amerika juga pemerintahnya kasih anggaran buat rakyatnya gitu ya, buat bantuan sosial, cuman ada yang dipakai juga buat belanja saham gitu ya. Nah, di posisi sekarang nih, kok ternyata likuiditas nggak sebanjir itu sebenarnya. Nah, jadi mungkin ngasih gambaran dulu yang ekspektasinya si banknya Amerika itu, The Fed itu dibilang bakal pangkas 4 kali, ternyata dibilang, oh, kok cuman 2 kali nih kemungkinannya ekspektasinya di tahun ini suku bunga dipangkas. Nah, cuman pas pertemuan terakhir ini bosnya The Fed ini si Jerome Powell dia kasih statement mungkin kita akan lebih hati-hati lagi gitu. Jadi nggak 2 kali, mungkin bisa nggak ada sama sekali pemangkasan suku bunga atau bahkan most likely cuma 1 kali sebenarnya. Kayak skenario-nya tuh mungkin cuma 1 kali. Kenapa sebenarnya si Powell ini khawatir gitu? Pertama, karena kalau kita lihat data inflasinya di Amerika itu tuh masih tinggi, Pak. Jadi kemarin tuh bahkan udah sentuh ke level 3%. Padahal sebenarnya buat bahwa ini ideal tuh stabil tuh at least kan target inflasinya kan 2% sebenarnya. Nah, jadi inflasi ini akan makin parah kalau seandainya kebijakan tarif itu diterapkan. Karena barang-barang kan jadi lebih mahal kan. Nah, dua sisi sebenarnya. Barang yang dari luar ke US itu bakal lebih mahal. Nanti US kalau misalnya yang negara lain itu membalas, nah itu kan barang yang ke ini kan bakal jadi nggak cuma inflasi di Amerika yang tinggi, cuma negara lain juga bakal tinggi gitu. Karena barang yang dari Amerika bakal dikenakan tarif juga karena mereka ngebales. Nah, jadi arah kebijakan moneter yang sebenarnya nggak selonggar itu, likuiditas yang nggak sebanjir itu, market nggak terlalu suka sebenarnya. Nah, jadi itu sih. Nah, cuman ya itu Pak, sebenarnya kalau kita lihat dari posisi sekarang kan sebenarnya negara maju itu lebih bagus sahamnya ya, pergerakan sahamnya dibandingkan negara-negara berkembang. Karena sebenarnya sesimpel kebijakan ini tuh benar-benar nggak positif buat ke negara berkembang gitu ya dengan adanya kebijakan tarif. Mereka akan lebih terkena gitu karena banyak yang sebenarnya masih eksportir kayak tipikalnya raw material. Nah, jadi itu sebenarnya PR-nya. Nah, cuman Indonesia kan turunnya dalam gitu ya dibandingkan negara lain kan kita turunnya lumayan dalam gitu ya. Nah, cuman emang ada sebenarnya ada resiko-resiko spesifik yang menurut kita tuh
masih jadi PR sebenarnya dari pemerintah dan asing tuh kayaknya nggak nyaman nih masuk ke Indonesia. Pertama adalah ini ya, mungkin beberapa yang jadi fokus tuh sebenarnya nilai tukar rupiah. Jadi si nilai tukar rupiah ini kan sebenarnya kalau kita lihat itu di posisi sekarang itu kan dulu sempat 15,2, sekarang 16,3, 16,4, itu trennya kan lagi melemah gitu ya. Nah, itu mereka khawatir sebenarnya. Oh, kok rupiah melemah terus? Kenapa rupiah melemah terus? Sebenarnya sesimpel kayak dengan adanya kayak ini mungkin mekanisme gini ya. Jadi kalau kita lihat di Amerika itu Pak, imbal hasil obligasinya tuh lagi naik terus. Karena kenapa? Pemerintah Amerika itu butuh uang, misalnya, buat membiayai mereka punya rencana belanja pemerintahnya kan, Donald Trump kan. Nah, jadi gimana caranya? Padahal utang mereka udah gede. Utang mereka udah gede, utang mereka udah mentok batas. Jadi debt ceiling-nya kan ada gitu ya. Dan mereka harus bikin undang-undang baru buat mengubah batasnya itu tadi. Cuman udah berisiko sebenarnya. Nah, mereka harus kompensasi itu dengan tingkat utang yang lebih tinggi kan. Bunganya harus menarik nih kalau enggak orang nggak bakal masuk. Nah, akhirnya orang lebih, ah yaudah deh kita masuk aja ke negara maju kayak di Amerika. Nah, PR-nya bukan cuma Amerika doang gitu, di Eropa pun sama gitu ya kan, mereka ibaratnya butuh kebijakannya kan lebih ekspansif karena ekonominya nggak bagus gitu ya. Nah, jadi mereka juga yield obligasinya lagi naik semua Pak, yield obligasinya lagi pada naik, duitnya ke situ semua tuh. Nah, yang dari Indonesia yield obligasinya tinggi emang sebenarnya, kita kasihnya 7%, Amerika cuma kasih 4,5%. Cuman orang takut nih sebenarnya, wah ini nanti si rupiahnya melemah. Kita untung 7%, rupiahnya melemah 5%, kita cuma menang 2% kan. Cuman kalau misal di Amerika 4,5%, asumsinya dolarnya stabil gitu ya, mereka masih menang 4,5% kan. Ya udah deh, taruhnya di sana aja. Nah, rupiahnya melemah nih Pak. Rupiahnya kan trennya juga melemah gitu jadinya. Akhirnya orang tuh banyak tuh outflow tuh keluar. Nah, makanya si Bank Indonesia kemarin bikin yang namanya SRBI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Jadi instrumen yang sebenarnya kayak bunganya lebih tinggi dibandingkan sama obligasinya pemerintah. Tujuannya biar orang tuh pada beli itu gitu. Jadi biar permintaan ke rupiahnya bagus. Nah, cuma rupiah itu yang sebenarnya jadi PR. Sama yang kedua dari domestik, ya mungkin kalau kita ngelihat laporan keuangan belakangan itu lagi nggak terlalu bagus ya Pak ya, perbankan laporan keuangannya nggak terlalu bagus kemarin gitu ya. Ekspektasi juga tahun ini mungkin laba juga nggak akan yang terlalu bagus Pak. Mungkin tahun ini laba cuma tumbuh sekitar 5-6% aja. Padahal kalau negara-negara lain yang di Asia gitu ya, rata-rata kita coba cek itu sekitar 10%-an. Jadi pertumbuhan kita tuh lebih rendah sebenarnya dari sisi laba bersihnya dibandingkan sama negara-negara yang lain. Nah, jadi itu yang sebenarnya kayak, wah, ini nggak terlalu menarik sebenarnya nih. Apalagi kalau kita lihat belakangan kan, ketidakpastian politiknya kan lagi tinggi kan, Pak. Ibaratnya kepercayaan masyarakat kan lagi nggak terlalu bagus gitu ya. Nah, ini yang menurut kita juga dampaknya lumayan kena sih, Pak Shen ya. Maksudnya buat ke market ya. Oke, baik Pak Niko. Untuk investor pasar saham di Indonesia, kira-kira Hmm. saran Pak Niko seperti apa? Buat di Indonesia ya, Pak ya. Ya. Maksudnya gimana nih, Pak? In, ini situasi mungkin tidak sebaik Pak, saya pertumbuhan. bentar ya. Pakai ambil charger bentar ya, Pak. Saya lupa Baik, colok baik. tadi. Siap. Yes, oke boleh lanjut, Pak. Ya, Pak Niko, ini untuk para investor di Indonesia, saran-saran Pak Niko untuk para investor, apakah memilih investasi di saham sektoral tertentu atau wait and see, atau harus bagaimana? Ini kan ada dari IHSG secara global itu masih tidak terlalu kenaikan yang signifikan. Kemudian dari beberapa sektoral saham juga mengalami penurunan seperti itu, Pak Niko. Kalau investasi secara terus-menerus kan artinya akan mengalami defisit ya. Apakah ini waktunya untuk melakukan pembelian beberapa saham unggulan atau sektor tertentu sehingga nanti di semester kedua akan terjadi rebound dan kenaikan yang bagus? Saran Pak Niko. Ya, bentar ya, Pak. Saya colok ini dulu ya, Pak. Bentar.
Oke, jadi saran buat ke investornya posisinya seperti apa ya sekarang ya? Jadi kalau dari kita sih, kalau dari saya sih ngeliatnya sebenarnya buat investor nih kayaknya nggak boleh terlalu agresif dulu nih Pak. Maksudnya di posisi sekarang ini tidak pastiannya masih tinggi. Cuma tergantung sebenarnya eh, time frame investasi mereka akan seperti apa. Cuman kalau mereka punya time frame investasinya itu lebih dari 1 tahun, misalnya dari posisi yang 6 bulan lah, at least kita pegangnya sampai akhir tahun, menurut kita sih sebenarnya prospeknya masih bagus. Karena posisi Indonesia ini pertama adalah valuasi kita lumayan murah dibandingkan sama negara yang lain. Kita tuh sekarang kalau kita bandingin apple to apple MSCI-nya itu kita 12 kali. Kalau kita bandingin sama di global tuh 18 kali, di Amerika tuh valuasi PE itu udah di sekitar sampai 20 kali sebenarnya. Jadi valuasi itu sebenarnya relatively menarik buat yang pegang panjang. Buat yang pegang panjang gitu. Jadi menurut kita sebenarnya prospeknya menarik. Karena pertama selain kayak dari sisi valuasi yang menarik itu tadi, eh, tumbuhan ekonomi kita tuh sebenarnya relatifly bagus, Pak. Walaupun emang sebenarnya masih ada beberapa banyak PR dari pemerintah yang harus diberesin, cuman Indonesia tuh kasih pertumbuhan ekonomi itu tahun ini 5%. Negara lain tuh mungkin kasih rata-rata di dunia tuh ngasih growth-nya sekitar 3%. Walaupun sebenarnya kan orang kalau kita lihat nih duit sekarang tuh lagi banyak masuk ke Vietnam kan, karena Vietnam tahun ini pertumbuhannya bisa lebih bagus dibandingkan India, bisa sampai 8%. Dan banyak beberapa insentif regulasi yang mereka support, pajak mereka support, kemudian investasi mereka dapat gitu ya, biaya tenaga kerjanya juga mereka murah gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya positif sebenarnya buat ke Vietnam. Nah, jadi itu. Cuman kalau kita lihat buat jangka panjang, ya menurut kita Indonesia nih dari sisi pertumbuhan ekonomi ya, kita bahas pertumbuhan ekonomi masih lebih bagus dibandingkan beberapa negara yang lain. Karena kalau kita bandingin aja contohnya sama Brazil, Rusia, India, China, South Africa, tadi kan ada BRICS ya. Sama ada negara lain yang contohnya yang bisa menjadi kandidat negara ekonomi terbesar itu ada namanya Meksiko, Indonesia, Nigeria, sama Turki. Nah, kita paling mungkin cuma kalah sama India, Pak. Mungkin pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih bagus dari Cina tahun ini. Nah, jadi sebenarnya masih ada nih kalau kita pegang buat panjang, prospeknya masih menarik, valuasinya juga masih lumayan bagus. Nah, jadi itu. Kedua, sebenarnya dari posisi sekarang nih rupiah ini kan udah melemah dalam gitu ya, udah melemah dalam udah 16.300. Beda cerita kalau seandainya rupiahnya tuh udah seperti kalau dulu kan 15.200, resikonya gede, resiko melemahnya gede. Cuma kan kalau sekarang kan udah turun dalam, resiko melemahnya kan lebih kecil. Nah, asing tuh biasanya kalau seandainya rupiahnya itu nggak harus kuat gitu ya. At least rupiahnya stabil aja, mereka pasti suka. Nah, jadi dari posisi sekarang sih saya lihat harusnya di posisi ini rupiah nih nggak akan yang melemah-melemah lagi terlalu dalam. Apalagi sebenarnya banyak instrumen yang dilakukan pemerintah untuk meredam. Kayak contohnya misalnya adalah tadi kita udah bahas ya SRBI. Mereka bikin sekarang namanya sukuk, instrumen yang namanya syariah gitu, ya, sukuk falas. Mereka bikin bikin juga. Kemarin pemerintah juga udah tanda tangan, udah setuju. Jadi semua ekspor yang dari luar, namanya devisa hasil ekspor kan, itu mereka harus bawa masuk ke dalam 100%. Dulu cuma 30% aja. 100% taruh di instrumen dalam negeri. Nah, jadi itu kan artinya mereka udah nggak pegang dolar nih. Mereka mau nggak mau harus convert itu jadi rupiah. Permintaan rupiahnya harusnya kan bagus gitu ya. Nah, jadi kayak eh, ada sejumlah kebijakan yang menurut kita tuh bisa bisa positif ya. Dan inflasi kita relatifly sebenarnya lebih stabil dibandingkan negara-negara yang lain. Jadi inflasi kita ini sebenarnya arahnya adalah kalau di negara Amerika, Eropa itu inflasinya tinggi, di Amerika rendah, di Indonesia rendah. Nah, jadi mungkin ada possibility kita jalannya nggak sama kayak Amerika. Kayak contohnya kemarin Amerika nggak pangkas suku bunga, kita pangkas. Nah, jadi ada possibility itu yang kayak, oh ini mungkin ada kemungkinan nih si Bank Indonesia bisa pangkas suku bunga walaupun Amerika nggak pangkas. Nah, jadi ada ekspektasi itu sih, Pak. Nah, jadi kalau buat yang ambilnya buat jangka panjang, menurut saya sih sebenarnya bagus. Cuman kalau misalnya maunya buat yang tektok-tektok, misalnya buat jangka pendek 1 bulan, 3 bulan. Nah, ini ketidakpastian ini masih akan tinggi nih. At least nanti tunggu sampai 2 April gitu ya. 2 April itu kan adalah timeline eh, penerapan kebijakan duties ya dari Amerika ya. Jadi mereka bakal kasih pajak semua barang-barang yang ini. Mereka kita bakal lihat nih siapa aja yang kena, atau cuman yang berantem doang sama si Amerika gitu ya, Indonesia yang nggak kena,
harusnya Indonesia nggak turun dong ya. Jadi kalau kita lihat kayak yang berantem doang gitu ya, misalnya kayak contohnya kan yang mereka Amerika kan nggak terlalu suka sama Meksiko, Kanada, sama China kan Pak. Nah itu pasti mereka bakal kena. Jadi itu seperti itu sih menurut kita ya. Jadi ini. Nah, jadi kalau misalnya buat yang hati-hati, kalau misalnya buat yang punya timeline investasinya pendek-pendek, saran saya sih sebenarnya lebih kayak wait and see aja Pak. Masuk sedikit gitu ya, habis itu keluar lagi. Jadi mungkin bisa kayak trading juga gitu ya, lebih pendek-pendek. Cuman kalau misalnya maunya panjang, boleh Pak, boleh masuk di posisi sekarang. Nah, sektornya apa kira-kira? Sektornya tuh sebenarnya kita lebih favor sektor-sektor yang modelnya lebih jadi kan ada kalau saham ini kan ada dua jenis nih Pak Syan ya. Ada yang namanya cyclical stock, ada yang namanya defensive stock. Nah, cyclical stock tuh adalah saham-saham yang biasanya ikut arah perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, komoditas gitu ya, alat berat, manufaktur. Nah, itu biasanya kayak gitu. Nah, ini defensive stock, ekonomi bagus dan nggak bagus, biasanya permintaannya tetap ada gitu ya. Biasanya saham-saham konsumsi. Nah, jadi kita lebih saranin sih sebenarnya sektor-sektor yang modelnya adalah lebih defensif nih Pak karakteristiknya. Kayak contohnya perbankan. Perbankan tuh menurut kita boleh diambil gitu ya, karena walaupun terlepas ya, beberapa bank itu kan kemarin banyak yang nggak terlalu bagus gitu ya laporan keuangannya gitu ya. Ekspektasi pertumbuhannya pun tahun ini juga masih agak lumayan berat. Cuma menurut saya sih sebenarnya banking ini di setiap siklus ekonomi itu dia akan tetap menjadi apa ya provider gitu ya. Kayak contohnya orang misalnya mau ekspansi pasti butuh kredit gitu kan. Nah, jadi tetap ada nih, oh misalnya investasinya nggak terlalu bagus, consumption-nya mereka jalan gitu. Ada mortgage, ada otomotif misalnya. Nah, jadi saya lihat sih sebenarnya sektor perbankan ini masih bagus. Nah, jadi itu saham yang bisa diambil di perbankan, menurut saya sih ada yang bagus, menurut saya di posisi sekarang tuh ada secara urutan ya, saya lebih positif pertama ke BCA, kedua ke Mandiri, ketiga ke BNI. Ini tiga yang sebenarnya high conviction. Nah, kedua yang modelnya defensive itu adalah consumer goods. Nah, karena tahun ini kalau kita lihat arah-arah anggarannya pemerintah ini, kalau kita lihat data APBN-nya, itu kan kelihatan ya, Pak Syan ya, maksudnya banyak pemangkasan sebenarnya kan. Kemarin kan ada efisiensi itu sekitar 300 triliun. Nah, cuman ada beberapa sektor yang kelihatan banget sangat kena itu adalah infrastructure. Jadi belanja PUPR-nya kena, belanja infrastrukturnya kena. Nah, berarti tahun ini adalah tahunnya konsumsi. Jadi beda sama kayak 10 tahun lalu yang modelnya adalah tahun produktif gitu ya, tahun infrastruktur. Salah satunya kan adalah makan bergizi gratis kan, Pak ya posisinya. Nah, jadi sektornya ini berarti adalah mana nih saham-saham yang ibaratnya akan positif kena dampak spillover dari kebijakannya pemerintah. Salah satunya adalah consumer goods. Nah, jadi consumer goods ini menurut kita bagus ya. Kan tahun ini juga UMR kan naiknya lumayan 6,5%. Inflasinya juga lumayan bagus gitu ya. Nah, jadi saya lihat sih dari posisi sekarang ini consumer goods ini tipikalnya defensif harusnya masih bagus. Nah, itu boleh tuh Pak. Kayak contohnya Indofood, itu saya suka. Mayora itu juga saya lihatnya masih bagus gitu ya. Nah, jadi itu boleh dipertimbangin tuh Pak Syam. Nah, ketiga itu rumah sakit sebenarnya. Jadi rumah sakit ini juga tipikalnya defensif ya. Maksudnya, apalagi saya lihat rumah sakit ini pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir itu tumbuhannya lebih tinggi dibandingkan sama consumer good. Jadi laba mereka tuh masih bisa kasih belasan persen, Pak. Cuman kalau consumer goods mungkin cuman kayak single digit gitu ya. Nah, jadi artinya adalah consumer goods ini menurut saya rumah sakit ini menurut saya sih prospeknya masih bagus gitu ya. Apalagi kalau saya lihat kayak contohnya ngobrol-ngobrol sama beberapa pemain itu ekspansi mereka masih jalan. Rumah keluar Jawa tuh rumah sakit mereka masih lumayan jalan. Terus mereka juga sekarang tuh banyak gedein bisnis yang modelnya pakai specialty, ada yang kardiovaskular, ada onkologis dan lain-lain. Jadi itu yang marginnya tebel-tebel. Nah, jadi saya lihat nih, oh masih oke nih sebenarnya sektor rumah sakit. Ya, namanya rumah sakit ini juga kadang kan kayak harga naik, ya orang mau nggak mau tetap Rumah rumah sakit sakit. kan Pak, berobat Iya. kan. Nggak mungkin Siap. kan mereka kalau misalnya udah sakit pun mereka tahan gitu ya. Oke. Nah, jadi Baik, yang Pak. Ya. Empat. ketiga sih Keempat ya. poultry Pak. Poultry ya. Ya. Pak, waktu Iya, kira-kira sektor. 1 menit ya Pak ya untuk summary Pak. Yes, Poultry ya Pak ya. Yang keempat. iya.
Yang terakhir poultry sih Pak, kan makan bergizi gratis ini kan positif buat sektor ayam gitu ya. Nah jadi saya lihat sih harusnya permintaan buat ayam di industrinya juga jadi lebih lebih kuat sih Pak Sian ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Niko. Ya, saya kira untuk investasi jangka panjang masih bagus ya Pak Niko ya. Kita Hmm, pilih hmm. saham yang untuk for the long term, tapi untuk TikTok-TikTokan itu untuk jangka pendek 1 sampai 3 bulan itu harus hati-hati dan pilihlah saham yang defensif seperti food and beverage, kemudian perbankan, poultry, beberapa kategori itu dan keempat itu adalah saham kesehatan yang marginnya masih tebal ya Pak Niko ya. Nah, ini sahabat Tribuners, ini beberapa beberapa analisis dari Pak Nico Lawrence, Heads of Research dari Panis Sekuritisasi. Semoga memberikan inspirasi, memberikan masukan bagi kita semua untuk investasi yang lebih hati-hati sehingga portofolio Bapak Ibu kedepannya semakin baik. Terima kasih Pak Niko. Sama-sama Pak Sian ya. Thank you ya. Terima kasih sudah bersama Ya, Tribun Medan. Semoga sharing ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa kembali di Inspirasi and Solution yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih.